baju. Nah, terus yang ini baju merah, gitu ya? Nah, merah apa? Merah jambu. Jambu apa? Jambu air. Paham? Oke? Bisa? Oke. Kita mulai ya. Main kata suka. Ulang lagi.
penuhi untuk hari ini. Yang pertama yaitu bagaimana kita menganalisis struktur yang ada pada teks eksplanasi. Maaf ya, agak sulit ya sedikit ya. Jadi di situ kita akan mempelajari tentang pengetahuan dan ilmunya di situ. Terus yang kedua, bagaimana kita akan mengkonstruksikan kaidah-kaidah atau struktur dalam teks eksplanasi yang dituangkan dalam tulis maupun lisan. Nanti anak-anak siap bagaimana kalian bisa mengungkapkan, menyimpulkan, meringkaskan apa yang akan ibu jelaskan atau tanyakan nantinya ya. Kira-kira satu orang dulu, apa itu teks eksplanasi? Ya, silakan. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena. Nah, sebuah teks yang berisikan tentang kejadian atau yang berdasarkan fenomena alam. Ya, itu tadi ya. Ya. Fenomena alam ini tidak hanya datang dari alam, tapi bisa dari sosial, dari ilmu pengetahuan. Misalnya, kenapa dibilang ilmu pengetahuan? Yang menciptakan itu listrik itu apa siapa? Manusia, tapi siapa ilmuannya? Masih tahu nggak? Pelajaran sejarah IPS ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian itu bisa mengisi seperti apa? Ya. Nah, di sini coba kalian ada di grup ya, di dasar tentang materinya. Mungkin materinya yang pertama ya, kita angkat dulu. Kita tayangkan dulu videonya. Oke. Nah, di sini ibu sudah ada namanya lembar kerja. Di sini kita akan membahas bagaimana tentang menganalisis pemicu letusan Danau Toba pada tahun 74 tahun yang silam. Yang itu akan terungkap. Nah, di sini udah ibu ada. Tapi sebelum masuk ke sini, kira-kira siapa nih yang sudah belajar tentang teks eksplanasi? Ada beberapa kriteria yang ada di situ. Siapa yang bisa? Yang masih ingat untuk kriteria yang untuk menyusun teks eksplanasi? Pintar. Ada penjelasan umum. Apa lagi? Penjelasan proses. Landar proses. Apa lagi? Penjelasan penutup. Nah, ada ketiga pembahasan umum yang kita harus tuangkan dalam bentuk menyusun teks eksplanasi. Yaitu ketiganya itu adalah penjelasan umum, penjelasan proses, dan penjelasan penutup. Nah, ketiga ini termasuk salah satu daripada struktur teks eksplanasi. Ya, itu strukturnya. Kriterianya seperti apa? Ada 6 kalau tidak salah ya. Siapa yang masih ingat ada 6 untuk kriterianya itu? Yang pertama tadi sudah betul disebut, itu strukturnya. Ada penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. Oke? Ada 6. Apa lagi? Iya. Apa informasi sesuai fakta? Siapa namamu? Bagus. Hah? Maulidia ya. Oke. Ketiga. Kastika. Ya. Oke. Bagus ya. Nah, jadi yang kedua itu adalah informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga apa lagi? Oke. Biasanya memuat informasi ilmiah. Harus ada keilmiahan ya. Ya itu. Siapa lagi? Ada lagi? Makna mudah dipahami. Nah, maknanya mudah dipahami. Terus apa lagi? Pesan yang disampaikan efektif. Pesan yang disampaikan efektif. Kalau tidak efektif, tidak akan kita bisa menganalisis, menyimpulkan, dan meringkas apa yang terjadi. Ya. Bentar ya, ibu lihat dulu slide-nya. Jadi itu. Nah, itu ada tentang
eksplanasi ya. Pengertiannya itu adalah merupakan teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena pengamatan itu ya. Itu berfokus pada prosesnya. Apa yang menuangkan penjelasan proses itu? Tentang apa proses itu? Tentang apa? Tentang ya, keilmuan itu isi ya, tentang isinya. Kalau untuk penjelasan umum itu tentang apa yang terjadi sebelumnya, bagaimana itu terjadi, apa penyebabnya, itu awal ya. Kalau udah menjelaskan, menjawab dari pertanyaan mengapa ini terjadi. Misalnya ada ya Danau Toba ya, ini ada pemicu ya. Nah di sini bisa ditolak ya slide. Coba yang ada teks Danau Toba lagi. Nah di sini ya. Nah di sini ada teks. Di situ ada teks ya. Ada teks itu kurang terang ya. Itu ada tes yang tentang pemicu Danau Toba 74 tahun yang terbuka. Nah di sini kita bisa melihat bagaimana cara kita menganalisis. Nah di sini sudah ada tertera adalah fungsi analisis informasi teks eksplorasi pemicu letusan Toba 74 tahun yang lalu terbuka. Di sini kita bisa melihat dulu apa. Kira-kira yang kita lihat itu adalah fungsinya. Fungsi apa yang bisa kita lihat di situ? Ada berapa fungsi? 3. Ada 3 fungsi. Ibu mau siapa yang bisa menyebutkan fungsinya dulu? Bukan dari analisisnya dulu. Fungsi daripada tes eksplanasi dulu. Yang pertama fungsinya apa dulu? Ya. Fungsinya apa? Terus yang kedua? Oke, fungsinya itu ada juga yang berkaitan dengan strukturnya ya. Strukturnya ada 3 tadi ya. Jangan lupa strukturnya ada 3, penjelasan umum, penjelasan proses dan penutur. Nah, penjelasan umum berisi tentang keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. Misal mengapa yang terjadi, apa yang terjadi itu maksudnya ya. Jadi dari pertanyaan itu namanya umum. Kalau menjawab itu proses. Kalau sudah menyimpulkan berarti penutur ya, penutur. Nah, selain daripada struktur dan fungsi, kita juga bisa memilih kaidah apa yang bisa kita pakai. Jangan lihat di situ dulu ya. Jadi biar perhatikan yang ibu terangkan dulu. Yang pertama yaitu kalian menggunakan kata benda yang bersifat umum. Misalnya di sini keadaan pemicu Danau Toba. Kira-kira bisa kita Danau Toba itu yang terlintas apa aja? Hah? Gunung. Itu kata benda ya. Gunung. Apa lagi? Danau. Apa lagi? Pohon. Bukan ya. Perahu. Apa? Batu. Perahu. Bisa aja ya. Bisa aja yang dari udara itu ada pesawat. Bisa aja di bumi itu ada mobil kan? Ya. Kita tahu. Nah itu yang meliputi adalah kaidahnya ya, dari kata bendanya ya. Itu bisa kalian bisa tuangkan. Terus yang kedua menggunakan kata kerja. Jadi kata kerja itu misalnya pada saat meletusnya itu pasti ada orang berlari gitu ya. Ya Bu. Kalau kita gempa itu teriak gitu kan, seperti itu. Jadi lari ya. Siapa ini juga merasakan ya? Shock ya Bu. Shock ya. Terus kita saling apa? Saling rebutan, terus saling apa? Ya, udah rasakan ya seperti apa? Ya, ibu juga merasakan. Terus yang ketiga yaitu menjawab pertanyaan tadi. Jadi masuk lagi tuh penjelasan umum tadi. Menjawab pertanyaan mengapa terjadi, kenapa bisa meletus, kenapa bisa ini bisa bergoncang gitu kan? Seperti itu. Udah bisa dipahami ya? Terus yang
bisa meletus pada tahun segitu. Berarti di mana kita harus mencari kan kebenaran itu? Hah? Kan kejadiannya kan 7.004 tahun yang lalu. Kalau kita aja belum lahir ya. Bagaimana cara kita tahu? Sosial media. Pintar sekali. Kita kenal siapa namanya? Terus yang kelima itu menggunakan bentuk kalimat pasif. Misalnya seperti kalau dia akan mengeluarkan apa pada saat meletus? Api, asap, lahar, apa lagi? Dia lava, itu ya yang pasif ya, seperti itu ya. Oke, udah cukup pintar semuanya ya. Ternyata ya, hebat, masya Allah, tidak ada. Ibu udah capek-capek lagi ya. Selanjutnya Aura. Nah, ke atas dulu. Oke, nah ini adalah contoh daripada analisis yang kita ambil dari pemicu dan otomat tadi. Coba dibaca, yang bisa baca katakan, yang mau baca. Yang fungsinya dulu, terus yang dianalisa. Satu, menjelaskan pemicu letusan toba tubuh saat lalu. Dua, memberi penjelasan kepada pembaca tentang peristiwa letusan toba yang sudah diteliti oleh ilmuwan. Tiga, menginformasikan bahwa hasil penelitian tersebut dapat menjadi dasar untuk memprediksi letusan gunung api super pada masa yang akan datang. Oke, nah itu adalah fungsi yang kita analisis. Nah, belum masuk kemana lagi? Apa struktur? Tadi strukturnya ada berapa? 3. Coba dibaca, bisa. Satu, penjelasan umum letusan toba tersebar dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana letusan itu terjadi. Dua, penjelasan proses menjelaskan hasil penelitian ilmuwan terhadap letusan toba 74.000 tahun lalu. Tiga, penjelasan hasil penelitian oleh ilmuwan. Oke, ya. Hapus ya. Nah, sekarang kita membuat ringkasan daripada yang kita analisis tadi, dari bacaan tadi, wacana yang kita itu. Ringkasannya apa? Di sini udah ada. Satu orang bisa baca ringkasannya. Yang cowok itu mau buka. Kita lihat ayat sebelumnya. Ringkasan tes eksplorasi adalah tes yang berisi proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Iris tes eksplorasi antara lain sumber, otor, kalimat, pilihan, makna, memahami, dan berkomunikasi. Nah, udah di sini itu ringkasannya. Dari pembahasan kita awal itu kita sudah meringkasnya bahwa pembelajaran teks eksplanasi ini terkandung di dalam fenomena alam ya, yang berisi proses ya. Di situ tidak hanya fenomena alam itu berasal dari bencana alam saja, tapi dari sosial. Misalnya kan tadi kasih contoh ya, bisa anak kambing bisa beranak ular atau apa ya seperti itu. Terus yang kedua ilmu pengetahuan apa? Terjadinya sinkron, terjadinya hujan, adanya kebakaran hutan, ya itu karena bisa terjadi semua itu ya. Terus budaya apa yang kita bisa tuangkan? Misalnya kan dalam gua, gitu kan, beda sejarah, misalnya peninggalan patung Buddha atau apa segala macam tahu itu. Apa kenapa ya? Orang ini ada patung Buddha, didirikan patung Buddha pas saat datang Buddha Mataram. Ada lihat di tengah-tengah itu, kenapa orang harus buat? Kenapa orang bisa membuat adanya pacu apa itu? Simbol itu. Ada simbol itu, simbol logo barat apa? Logo tengah apa? Siapa dari logo tengah? Apa? Patung sapi. Nah, itu ya. Jadi itu semua punya makna yang bisa dituangkan dalam bentuk pesan apa yang tertuang. Maksudnya kalau ibu tangga dari itu pacu-pacu, berarti dia itu bekerjalah, raih keinginan kamu setinggi langit, itu masuk dari kata. Kalau ibu kan asalnya dari daerah luar, dari Lombok ya. Ya, itu kalau ibu bilang ngaha yang ngomong, maksudnya dalam arti jangan bermalas kalian seperti ini.
nanti boleh ditanya ulang lagi. Tadi slide-nya ya. Oke, slide bawah lagi. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh tugas nanti yang akan kalian lakukan. Nah, tapi sebelum masuk ke sini, Ibu mau nih kalian bisa memberikan tanggapan ataupun pertanyaan atau yang masih belum paham atau yang masih kurang, yang mana? Oke. Apa yang masih belum kurang? Ngerti? Oke, baik, kalau sudah ngerti, di sini di meja Ibu ada beberapa alat. Ada beberapa alat di sini ya. Kita akan membuat apa tadi? Poster. Ya, tapi sebelum itu kita akan slide dulu untuk menonton videonya. Ya. Baru nanti tugasnya itu kalian akan tuangkan dalam, kalian akan menganalisis video yang Ibu tayang. Kemudian kalian akan mencari apa kata-kata yang terkandung dalam struktur. Kayak tadi penjelasan umum apa ya di video itu. Terus penjelasan proses apa, penjelasan penutup apa, faktanya apa, terus keilmiahannya apa, dan nah ini ada maknanya. Nah ini kalian akan bisa tuangkan dalam bentuk poster ya. Ini sudah cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kelompok ya. Nanti nonton dulu ya videonya. Sambil ini ya, ini Ibu bagikan dulu ya. Ini ada kertas. Nah, ini akan menjadi poster kalian. Ini satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi yang ini kurang ya, masuk ke kelompok ini. Jadi 5 kelompok aja ya. Nah, yang ini kurang, masuk lagi kelompok sebelah sini. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalian baru ini masuk sini. Ini masuk sini, ini masuk sini, ini masuk sini ya. Oke. Nah, kertas putih ini adalah untuk kalian menulis apa yang ada di sana. Kalian buat sebuah poster. Tahu nggak poster? Tahu. Jadi kalian bentuk sama juga ya kayak kemarin, tapi kemarin kertasnya besar, mading, ya. Sekarang poster. Kalian membuat apa? Misalnya kan ini kan tentang bencana
Ya, dengar dulu ya, dengar ya. Bluetooth mode. Ya, yang bisa lihat dulu di sini belum ada suaranya, bisa kalian lihat dulu di dulu ya. Nah, ya, sambil kalian bisa kerjakan. Itu masih sebentar ini. Sambil kalian berdiskusi dulu. Tidak ada internet ya. Siapa yang punya ini, yang punya ada itu pakainya, yang ini kan bluetoothnya ini biar ada pendengaran sama. Iya, biar sama itu ya. Makanya ini nggak bisa dari yang bluetoothnya speaker, banyak speaker. Isi keluar makanya. Oke, sambil dengar ya kalian. Bagaimana lebih kuat mengurangi rambut rontok sehat? Lewatin. Oke, kalian dengarkan dulu. Ya. Slide-nya coba dihilangkan lagi slide-nya. Oke, nah coba didengarkan dulu videonya. Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara meletus pada 16 April 2024. Menurut catatan, Bluetooth mode. Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Bluetooth mode. Ya, coba lagi nih. Yesi Bencana Geologi atau PVMBG membeberkan penyebab meletusnya Gunung Ruang. Oke, yang ini dengar ya. Menurut Kepala PVMBG Hendra Gunawan, pergerakan vulkanik pada Gunung Ruang dipicu oleh gempa bumi tektonik sebanyak 2 kali yang berpusat di Laut Maroko. Pertama pada 9 April 2024 terjadi gempa tektonik bermagnitudo 6,4 dengan kedalaman 94 km di barat laut Pulau Deli, Maluku Utara. Kemudian 5 hari setelahnya terjadi gempa tektonik dengan magnitudo 5,1 dan kedalaman 122 km yang berada di barat daya Pulau Deli, Maluku Utara. Sebenarnya juga disampaikan Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heru Ningtyas Desi Purnamasari. Heru Ningtyas menyampaikan bahwa salah satu pemicu meletusnya Gunung Ruang adalah aktivitas gempa. 9 kali gempa vulkanik dangkal, 6 kali gempa tektonik lokal, dan 167 kali gempa tektonik jauh dalam rentang waktu 1 sampai 17 April 2024. Gunung Ruang yang berada di Kabupaten Instrumental yang dirilis PVMBG pada tanggal 16 April 2024 pukul 21:45 di pos pengamatan Gunung Api Ruang. Hingga kini Gunung Ruang masih mengalami erupsi dengan statusnya berada di level 4 atau awas. Namun aktivitas Gunung Ruang sudah mulai
mulai meredah sejak 18 April 2024 dini hari. Sejauh ini total ada 828 warga sekitar dengan rincian 506 warga desa lain terakhir dan 352 warga desa. kayak gini kan, pakai bentuk kotak. Nah di sini kamu buat adalah strukturnya, ya. Judul apa daripada itu, terus lantuk untuk menganalisis judul ini, menganalisis teks anekdot dalam cerita wacana apa itu ya. Ini strukturnya, terus langsung ininya apa, penjelasan umum, penjelasan ini, penjelasan ini ya. Oke, Ibu.
Ibu kasih 10 menit lagi ya. Waktu masih tinggal 30 menit kita pakai ya. Jadi ini Ibu kita 10 menit untuk ini, 10 menit untuk presentasi ya. Nanti pas untuk 10 menit. Buka penutup. Ini aja lagi satu nih. Ada sekali Bisa diputar lagi videonya biar teman-teman juga salam. Ada kan? Penutup menyimpulkan tentang apa yang kalian bisa menanggapi itu. Misalnya judulnya apa tadi itu? Keseluruhan gunung. Ya, meletus. Apa yang kalian bisa tangkap misalnya bahwa kenapa gunung meletus ini bisa meletus? Karena adanya faktor alam. Misalnya ada gesekan lempengan dalam ini atau perut bumi. Misalnya bahwa kurangnya kesadaran manusia untuk menjaga alam, misalnya juga seperti itu ya. Jadi kalian menyimpulkan apa yang kalian bisa memaknai daripada judul yang tadi, video tadi ya. Kalian buat sendiri ya, nanti apa yang ada ya. Oke, yang sudah selesai bisa langsung dipresentasikan. Kelompok yang mana silakan, karena waktunya tinggal 5 menit untuk kerjakan kelompok, 10 menit untuk presentasi, 10 menit lagi untuk penutup.
Yang sudah selesai silakan kelompoknya yang sudah selesai. Semangat ya. Yang kalian simpulkan dari ini aja. Apakah penutupnya bisa kalian dari tantangan kalian yang dapat dari keputusan kalian? Apakah kesimpulan
Pemilihan itu siapa yang meneliti di situ? Ada tahun berapa? Ya. Faktanya itu kajian itu faktanya pada tahun berapa di situ ya? Kalau fakta maknanya itu apa? Maknanya itu apa yang bagaimana orang bisa meneliti bahwa itu terjadi pada tahun itu? Terus maknanya apa? Kenapa bisa terus apa makna yang terkandung di sana di dalamnya ya? Terus menyimpulkan apa? Ringkasan daripada kesimpulan tadi apa dari pelajaran ini sebagai tes eksplanasi. Yang dulu posternya ini tempe bukan kemarin. Kan kalau fakta itu kalau tidak ada siapa, mungkin kita tidak tahu kapan itu terjadi. Ya, ditulis siapa yang menganalisa di sana, yang menganalisisnya siapa. Bisa sampai ke situ maknanya ya apa? Misalnya kalau dia
Aku masih nulis ini. Jadi silakan nanti kayak ibu tadi kalian merangkum atau memberi kesimpulan ya. Penjelasan umum catat begitu. Lalu penjelasan proses. Kita apa? Penjelasan proses. Ini nama kelompok. Keilmiahan. Fakta. Keilmiahan itu waktu mana dia terjadi gitu, atau kapan terjadinya meletus gunung itu kan bisa Ini bisa berapa kali kesananya ya. Oke, sudah selesai ya? Belum ya. Ibu minta yang kelompok 4. Ya, karena ibu melihat udah separuh udah ada, ya, udah dilengkapi tinggal sedikit lagi. Ya, tinggal sedikit lagi dilengkapi. Ingat, selesai presentasi alat-alatnya dirapikan lagi di meja ibu ya, dikembalikan lagi dengan tertib. Ya, kelompok 4 silakan maju. Oke, silakan kelompok 4 maju. Yang lain sambil berasa yang lain. Ada tugasnya kelompok 4 ibu akan bagi karena ibu melihat sudah ada dia sudah selesai mengerjakan semuanya. Karena ini kerja kelompok, jadi maju semuanya ya. Yang lain sambil ya, ibu mau pertanyaan menanggapin. Silakan. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Teks eksplanasi dalam bentuk poster dengan judul meletusnya gunung berapi. Yang pertama ada penjelasan umum. dikabarkan meletus terakhir pada tahun 2002 dan kembali erupsi pada tahun 9 April 2024. Penjelasan proses. Penjelasan proses. Gunung di Kabupaten Sitaru, Sulawesi Utara meletus pada 16 April 2024. Tercatat terakhir erupsi pada tahun 2002 yang dipicu oleh gempa bumi tektonik. Penutup yang saya simpulkan, gunung berapi bisa sewaktu-waktu dapat meletus dan kembali erupsi. Fakta, meletus sebanyak 2 kali yang berpusat di lautan. Terjadi pada 9 April 2024 dan meletus pada tahun 2002. Keilmiahan yang diteliti oleh PUMG oleh Kepala Pak Hendra Gunawan. Nah, dengan terjadinya gunung berapi Anjay. dan salah akhirnya Oke, baik. Kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kira-kira ada pertanyaan sampai dengan kelompok 1, 2, 3, dan 5. Silakan. Adek. Siapa yang meneliti? Siapa yang meneliti? Pak Hendra Gunawan. Pak Hendra Gunawan. Oke, tepuk tangan untuk siapa namanya tadi?
Terdapat fakta. Meletusnya gunung ini termasuk atau bisa dibilang fakta karena terjadi pada tahun 1586 dan mengangkat korban jiwa, lalu menyebabkan kerusakan yang terjadi di sekitar gunung tersebut. Keilmiahan. Mahendra Gunawan merupakan orang yang meneliti fenomena ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Karena apakah gunung Raung meletus karena terjadinya dua gempa tektonik yang terjadi di Lomba Ulu. Tanya itu bisa masuk maknanya ya. Ini ya, itu bisa masuk dalam maknanya. Yang lain lagi menanggapin ya. Itu artikel itu fakta keilmiahan maknanya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. terjadi di mana gunung meletus? Nah, Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan presentasi. Dari penjelasan gunung pada 16 dan 17 April 2024. Letusan Gunung Ruang pada April 2024 merupakan letusan yang terjadi paling dan Gunung Ruang ditetapkan naik status menjadi level 6 atau awas pada 18 April 2024 dan adapun faktanya terjadi pada 25 September 2022. Sempat menunjukkan aktivitas, sumpah lava panas, letusan pertama, letusan terakhir dan berakhir ketinggian 725 mdpl. Dan adapun keilmiahannya, sejarah letusan, Gunung Ruang memiliki catatan sejarah letusan sejak tahun 1808 dengan interval letusan berkisar antara 1 hingga 30 tahun. Letusan terakhir terjadi pada 25 September 2002 setelah gunung ini mengalami masa istirahat selama lebih dari 50 tahun. Dan adapun penduduk jauhi Aceh yang terkena hujan abu, bersihkan tempat dari pohon abu, hindari berkendaraan di area yang terkena hujan abu. Oke, sekian dari kami. Ada pertanyaan? Oke, pertanyaan satu orang aja. Waktu dari kelompok 2. Silakan bertanya. Satu orang.
catatan gunung ruang terakhir erupsi pada tahun 2002. Adapun penjelasan proses, gunung ruang meletus terjadi karena adanya gempa tektonik dan vulkanik yang besar. Jumlah gempaan terutama gempa vulkanik dalam yang terjadi pada periode 1 sampai 17 April 2024 menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan bulan Maret 2024. Adapun penjelasan tersebut letusan gunung ruang terjadi karena potensi gempa bumi tektonik dan vulkanik. Keilmuan menurut Kepala PFMBG Hendra Gunawan, makanya gempa vulkanik dalam yang terjadi pada periode 1 sampai 17 April 2024. Oke, ada yang ingin mengatakan? Oke, satu orang lagi pertanyaan dari kelompok 4 ya. Terjadi di mana? Dan meletusnya tanggal berapa? Kapan di Maluku meletusnya tanggal 1 sampai 17 April 2024. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Maju kelompok 3 sudah. Ingat dulu. Segera diselesaikan nanti pembuatan ini ya. Langsung kursinya dirapikan. Langsung hilang kemarin. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis menjelaskan ini gunung di Kabupaten Sitaro Sulawesi Utara meletus pada 11 April 2004. Oleh gempa bumi tektonik sebanyak 2 kali yang paling besar terakhir meletus pada tahun 2002 yang diteliti oleh Kepala Hendra Gunawan. Dengan terjadinya gunung meletus bisa menghilangkan tanah yang di sekitar. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Tepuk tangan dan amplop. Kalian semuanya duduk seperti tadi. Kita kembali ke laut, kembali ke sini. Yang berapa satu orang yang bisa ini dari kelompok 5. Ya, bagus ya. Kembalikan salamnya. Terima kasih. Kembalikan sana. Ini kelompok 4. Lalu 2 kelompok. Oke, baik, duduk yang seperti biasa. Oke, sebelum kita mengakhiri menutup kegiatan kita,
strukturnya, ada penjelasan umum, ada penjelasan proses dan penutur, serta fakta, makna, dan keilmiahan. Ya, karena hari